Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai sahabat senior dalam acara Jendela Hati bersama saya, Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Kriya Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Rabu 25 Maret 2026 ditulis oleh Ibu Elidiah Praptanti dari Yakoma PG dengan judul Tetap Taat Meskipun Tak Mengerti, yang dilandaskan pada kitab Yeremia 32 ayat 1-9 dan dilanjutkan ayat 36-41. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya membimbing kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, nats yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Yeremia 32 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot, di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Sahabat senior, tanah adalah jenis kepemilikan dan investasi paling tua di dunia. Kepemilikan tanah sudah terjadi sejak zaman kuno, bahkan dalam dokumen berupa papirus dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Tercatat transaksi lahan pertanian di tepi sungai Nil. Bagi bangsa Israel, tanah bukan hanya bagian penting dari kekayaan dan kekuasaan, melainkan pusaka yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada pemerintahan Raja Zedekia, Yerusalem dikepung oleh tentara Babel. Yeremia menyampaikan nubuat bahwa Yerusalem akan jatuh ke tangan Babel. Raja dan rakyatnya akan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Karena nubuat yang tidak menyenangkan ini, ia dipenjarakan oleh sang raja. Dalam situasi itu Tuhan justru memberi perintah yang tampak tidak masuk akal. Yeremia diperintah untuk membeli ladang yang akan direbut musuh. Meskipun demikian, Yeremia mematuhi perintah Allah. Sahabat senior, perintah Tuhan dan ketaatan Yeremia menjadi tanda iman bahwa umat Israel akan kembali ke tanah pusaka mereka. Ada kalanya firman Tuhan tampak tidak masuk akal dalam situasi yang kita hadapi. Namun kita diminta untuk tetap taat meskipun tak mengerti. Dalam setiap langkah iman kita, Tuhan sedang menyiapkan karya besar yang akan nyata pada waktunya. Kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami boleh bertekun dalam hidup kami setiap hari. Engkau tahu ya Bapa, dalam kelemahan keterbatasan pun anak-anak Tuhan, para sahabat senior telah menunjukkan ketekunan di hari-hari yang mereka lewati, baik naik maupun turun. Maka kami juga percaya anak-anak-Mu juga akan tetap bertekun dan sungguh percaya akan janji Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada sahabat senior yang ingin didoakan, mari menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati kita.